Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitnah merupakan suatu kekejian yang lebih tinggi daripada sekedar membunuh. Fitnah dapat merusak mental dan jiwa orang yang difitnah. Hal ini pun pernah menimpa seorang Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri dari baginda besar Nabi Muhammad SAW. Beliau dituduh berselingkuh dan berzina dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan. Namun ada beberapa ayat yang bahkan membantah tuduhan zina dari Aisyah radhiyallahu anha. Ayat-ayat ini juga menegaskan bahwasanya pentingnya membuktikan suatu kebenaran sebelum menuduh seseorang dan memperingatkan terhadap fitnah dan gosip yang dapat merusak kehormatan orang lain. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun alim. Yang artinya, sungguh orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu. Sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapatkan azab yang sangat berat. Dalam sebuah riwayat dari Urwah bin Zubair, Sa'id bin Al-Musayyib, Alqamah bin Waqqash, dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud turut serta menceritakan kisah ini. Al-Kisah menjelaskan bahwa Aisyah selalu ikut dalam undian yang diadakan Rasulullah SAW untuk menentukan istri yang akan menemaninya dalam perjalanan yang dilakukannya. Dalam sebuah ekspedisi tersebut jatuh kepada Aisyah, sehingga ia pergi bersama Rasulullah SAW. Setelah turunnya ayat hijab, Aisyah menceritakan bahwa dalam perjalanan pulang dari perang Bani Mustalik sekitar tahun ke-5 Hijriah, mereka berhenti di suatu tempat. Dalam istirahat perjalanannya yang bertepatan pada malam hari, Aisyah bangun dan menyadari kalungnya telah hilang. Ia pun kembali ke belakang untuk mencari kalungnya yang terbuat dari manik-manik dafar. Saat tengah asyik mencari kalungnya, Aisyah tertinggal dari rombongannya. Rombongan yang membawa pergi sembari menyangka istri Rasulullah SAW itu sudah ada dalam tandu. Para pembawa tandu tidak menyadarinya bahwa Aisyah telah tertinggal di belakang. Hal ini dikarenakan tubuh para wanita pada masa itu sangat ringan karena mereka tidak banyak makan. Pun Aisyah yang masih muda dan ringan tubuhnya tetap mencari kalungnya hingga pasukan bergerak dan meninggalkannya. Setelah menemukan kalungnya, Aisyah kembali ke tempatnya, tetapi tidak menemukan seorang pun di sana. Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami yang berada di belakang pasukan menemukan Aisyah tertidur sendirian. Safwan mengenali Aisyah karena pernah melihatnya sebelum ayat hijab itu turun. Kemudian Safwan membangunkan Aisyah dengan mengucapkan, Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Aisyah segera menutup wajahnya dengan jilbabnya dan tanpa banyak berbicara sepatah kata pun. Syafwan menurunkan untanya dan membantu Aisyah naik ke atasnya. Syafwan membawa Aisyah kembali ke pasukan pada siang hari yang terik saat mereka sedang beristirahat. Meskipun mereka telah berbicara selama perjalanan, kedatangan Aisyah bersama Syafwan memicu fitnah dan tuduhan dari sebagian orang. Ayat 11 surat An-Nur kemudian diturunkan untuk membersihkan nama Aisyah dan menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar, serta menjadi pelajaran bagi umat Islam agar tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita bohong. Adapun firman Allah, innalladzina ja'u bil ifki, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong, bahwa merujuk pada orang-orang yang menyebarkan kebohongan, merupakan sesuatu yang laknat karena dapat merusak kehormatan orang lain. Allah berfirman bahwa orang-orang yang menyebarkan berita bohong dan keji mengenai kehormatan keluarga Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari komunitas kaum mukmin. Allah memperingatkan agar kaum mukmin tidak menganggap berita bohong itu buruk bagi mereka, karena dari situ mereka bisa membedakan siapa yang munafik dan siapa yang kuat imannya. Hal ini tentunya menjadi pelajaran yang berarti bagi kita kaum muslimin. Semoga kita selalu dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.